من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi fid dharain. Amin. Kita masih di bab tentang anjuran untuk mendekati majelisnya orang soleh atau duduk bersama orang soleh dan dekat kepada orang soleh. Kemarin dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, berikan manfaatnya kepada kita semua. Beliau katakan daripada kebiasaan orang soleh itu tidak nampak keberkahannya, tidak terlalu nampak keberkahannya semasa hidupnya, dan keberkahan orang-orang soleh itu akan nampak setelah orang soleh itu meninggal dunia. Itu daripada kebiasaan-kebiasaannya. Kenapa? Orang soleh ketika masa hidupnya keberkahannya, kebaikan-kebaikan apa yang dihasilkan daripada dekat dengannya tidak begitu terasa di masa beliau masih pada hidup, karena pada masa hidupnya orang-orang soleh tersebut ya, disibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika mereka sudah meninggal dunia, itulah saatnya mereka memberikan manfaat, memberikan keberkahan kepada orang-orang yang masih hidup dan para pecintanya. Jadi karena li'annahu fi hayatihi mashghulun bitaklif wa ba'da mautihi tarahullahu anhu. Dikatakan kalau masih hidup mereka tidak nampak keberkahannya karena mereka sendiri disibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika sudah meninggal dunia, pada saat itulah Allah berikan mereka kesempatan untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada para pecinta-pecintanya. Juga dikatakan kemarin Al-Imam Al-Baghawi yang sanadnya menyambung kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dengan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan bala terhadap 100 orang penduduk atau 100 rumah daripada penduduk tersebut jikalau di salah satunya itu ada orang solehnya. Jadi ini berkah orang soleh semasa hidupnya atau semasa meninggalnya, orang-orang yang ada di sekitarnya mendapatkan keberkahan, bahkan sampai 100 rumah, 100 keluarga daripada keberkahannya orang soleh. Oke, benar, para orang soleh adalah paku-paku buminya Allah, ya, orang-orang yang bisa mencegah bala bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga terakhir kemarin dikatakan di seyogyanya bagi setiap mukmin ketika berjumpa dengan orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, maka disuruh untuk meminta doa. Ya, bukan hanya salaman, ya, bukan hanya penghormatan biasa saja, tapi dianjurkan untuk meminta doa. Sedikit kita minta doa ketika kita salaman sama Habib, wahai Habib, doakan saya. Beliau mengucapkan cukup misalkan barakallahu fik, itu sudah suatu kebahagiaan buat kita, didoakan untuk mendapat keberkahan. Minta doa. Ya. Kalau yang sudah punya anak, bawa anaknya kepada orang-orang soleh, minta didoakan, ya, diusap kepalanya, didoakan sama orang soleh, itu suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sering-sering minta doa, ya, sama guru, sama orang-orang soleh, sering minta doa. Saat berkunjung, ya, saat bertemu, ya, apalagi ketika sedang menghadiri majelisnya mereka. Jadi kita minta doa
kepada mereka supaya kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga minta diberikan ijazah. Seandainya guru tersebut adalah seorang munsyid atau seorang yang mempunyai banyak daripada keilmuan, ijazah keilmuan yang nyambung kepada Rasulullah SAW, minta ya, banyak ijazah. Ya, misalkan ada seorang guru, ya banyak ya, kita punya guru yang ijazahnya banyak. Kasih, misal kita minta, wahai guru, ini kenapa saya sulit gini-gini, ya kehidupan saya sulit atau pekerjaan saya susah didapatkan dan sebagainya, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini minta ijazah, minta saran. Bukan berangkat kepada dukun, bukan pergi ke rumah dukun, minta solusi sama dukun. Ya, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sama guru, nanti dikasih ijazah, baca ini, amalin ini, yang baik begini, itu ijazah. Allah berikan kepada orang-orang soleh, dan disitulah kita mengharap ijazah dari mereka. Dan yang terakhir dikatakan juga minta untuk disuapi, ya kalau ada kesempatan, ada momentum saat beliau santai, ya di rumah atau di majelis, ketika sudah selesai majelis lagi santai, minta sekali-kali untuk disuapi, ya bagaimana ketika kita masih kecil, ini kita minta ditahnik sama para ulama, para orang soleh, apa untuk mencari keberkahan daripada tangan-tangan beliau semua. Ya, banyak ya, kita lihat guru-guru kita yang meminta suapan daripada guru-gurunya, banyak sekali. Ya, ini salah satu amalan daripada salafuna soleh yang perlu kita tiru. Nah, ikhwan rahimakumullah, juga di sini adalah pembahasan bagaimana pentingnya berkhidmah kepada orang soleh. Berkhidmah kepada orang soleh, lebih-lebih kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Singkat kita bacakan di sini seyogyanya bagi para pecinta orang-orang soleh, al-arifin, dan orang-orang yang dianggap kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai dengan perasaan dan dengan dirinya. Maksudnya dengan perasaan gimana? Ta'dim. Jadi harus mencintainya dengan rasa hormat, dengan ta'dimnya. Ya, sehingga ketika kecintaannya dan rasa hormatnya tersebut ada di hatinya, perasaan itu ada di hatinya, maka timbul kepada pribadinya, jati dirinya. Ya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu hampir setiap waktu, setiap harinya selalu memandang daripada hati-hatinya orang-orang soleh tersebut. Ya. Makanya ada istilah cari muka di hadapan guru, ya nggak apa-apa. Ya. Maksudnya cari muka apa? Supaya diri kita ada di hati guru, di hati orang soleh. Di sini dikatakan beruntung orang-orang yang namanya, dirinya ada di hati orang-orang soleh. Karena hati orang-orang soleh tersebut, wali-wali Allah tersebut adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disampaikan, jikalau pada saat itu Allah memandang hati orang soleh tersebut, dan dalam hati tersebut ada nama kalian, maka pada saat itu kalian mendapatkan rahmat Allah, kalian mendapatkan cinta Allah, kalian mendapatkan berkah di berkahnya orang-orang soleh tersebut. Nah, mustahil nama kita akan ada di hati orang soleh kalau kita kagak dekat sama mereka. Ya, maka salah satu cara dekat kita sama mereka gimana? Khidmah kepada mereka. Ya, cari kedekatan itu dengan berkhidmah. Lebih-lebih para santri berkhidmahnya bukan main. Harus khidmah ikhlas kepada orang-orang soleh, ya, pada gurunya. Apalagi kalau gurunya kita yakini bahwasanya guru kita adalah kekasihnya Allah, maka ambil hati mereka dengan cara kita berkhidmah, ya, kepada mereka jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini, ya. Dan juga ya, bukan hanya sekedar khidmah. Khidmah itu juga harus diberikan dengan cara husnil adab, dengan cara adab yang baik. Kadang ada orang ketika berkhidmah sama orang soleh, lantaran saking dekatnya dia sama gurunya, adabnya hilang. Nah, ini hati-hati. Ya, orang yang sudah merasa dekat sama guru biasanya adabnya hilang sama guru.
Yang dulu waktu sebelum dekat sama gurunya hanya hadir di majelis gurunya, dia nggak berani tertawa terbahak-bahak. Saking udah dekat sama gurunya, dia berani tertawa terbahak-bahak di hadapan gurunya. Dulu semasa dia masih taklim sama gurunya, masih jauh sama gurunya, baru masuk kepada majelis gurunya, dia duduk dengan hormat. Ketika sudah dekat sama gurunya, dia berani selonjoran, menjulurkan kaki di hadapan gurunya. Bahkan berbicara yang pembicaraan itu tidak baik atau lebih keras daripada suara gurunya. Ini perlu dihindari. Ya, makanya tadi biasanya keberkahan orang soleh itu tidak terlihat semasa hidupnya. Ya. Kenapa? Kalau seandainya keberkahan kewaliannya terlihat semasa hidupnya, maka tidak ada orang yang tidak akan masuk surga. Pasti banyak yang masuk surga. Kenapa? Melihat kewalian, dia cinta, dia tunduk. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala, Allah sembunyikan kewalian, kebesaran orang-orang soleh untuk apa? Supaya kita melatih sejauh mana kecintaan kita benar-benar kepada mereka. Nah, ini sering harus kita garis bawahi. Banyak anak sekarang, ya, jangankan yang di luar, yang di pondok kadang ada yang begitu. Ya. Dulu semasa masih mondok, sebelum dikenal sama abuya, sebelum dikenal sama gurunya, dia nggak berani lewat rumah gurunya kecuali muter, misalkan. Sekarang ketika sudah dekat, sudah dikenal dekat sama gurunya, berani. Jangankan muter, bahkan keluar masuk rumah gurunya dia berani. Ya, kadang tanpa ada perintah daripada gurunya. Ini salah satu yang tidak akan mendapatkan keberkahan daripada orang-orang soleh. Padahal pada saat itu fisiknya dia, jasadnya dia memang dekat. Ya, istilahnya dia berkhidmah di dalam rumahnya orang-orang soleh tersebut, tapi lantaran hatinya husnul adabnya nggak ada, adabnya kagak baik, dia justru jauh daripada rahmat dan keberkahan dari orang soleh tersebut. Katakan kalau kalian sudah memberikan dengan adab yang baik, dengan perasaan cinta yang besar sama mereka, ya, dengan kewibawaan ta'zim yang sangat besar kepada mereka, fatahsulul laka sa'adah al-abadiyah. Ya, kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal selama-lamanya, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak daripada pengabdian kita kepada orang soleh. Kita harapkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul bersama mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendekatkan diri kepada orang-orang soleh, sehingga ya pada saatnya kita menjadi orang yang soleh juga, diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan intinya kita bakal dimasukkan surga bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, walafu ini kita ada undangan ya Al-Amin, ayo kita hadir semua. Sedari sini kita hadir semua pembukaan majelis taklim yang insyaallah akan dihadiri oleh Al-Habib Hashim bin Ali Al-Jufri, Ustaz Abdul Latif, Ustaz Zubaidin, para asatidz lainnya. Mudah-mudahan ya ini kita ambil sedikit barakah, walaupun agak cepat, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita hadir di majelis ini tetap dihitung pahala yang mudah-mudahan setiap langkah kaki kita jadikan pahala yang berlipat ganda insya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala qidin salihah bisiril Fatihah.